Saudara-saudariku, kembali lagi bersama saya, Saudara Flumen OFM. Kita memasuki pekan kedua masa Advent. Dan dalam minggu kedua dari masa Advent ini kepada kita ditampilkan setidaknya beberapa hal berikut ini. Pertama, dalam bacaan pertama, Yesaya menyajikan kepada kita profil Allah yang kita imani. Yesaya mengatakan seperti ini, roh akan ada padanya, roh hikmat, roh kebijaksanaan, dan seterusnya. Kemudian hal lain lagi yang menarik Yesaya tampilkan adalah bahwa Allah itu berkat iman kepadanya akan membuat atau akan menciptakan kedamaian, di mana misalnya dilukiskan oleh Yesaya bahwa ular tedung akan bermain-main dengan anak domba dan seterusnya. Apa yang menarik saudara dan saudariku? Yang menarik dari profil mengenai Allah yang kita imani ialah ini: Tuhan yang kita imani dan terutama yang nyata di dalam sejarah dan pribadi Yesus Kristus adalah Tuhan yang menghendaki kita agar menjadi pembawa damai, menjadi pencipta perdamaian. Dan damai di sini, saudara-saudariku, bukan menyangkut tidak adanya konflik, tidak adanya perang dan seterusnya, tetapi menyangkut mutu dan relasi kita dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama. Itulah sebabnya Paus Pius ke-12 mengatakan damai itu adalah buah dari keadilan. Semakin kita berlaku adil, semakin damai itu tercipta. Santo Yohanes Paulus kedua mengatakan damai itu adalah buah dari sikap solidar, buah dari solidaritas. Artinya apa? Artinya semakin kita berbela rasa, semakin kita solidar, semakin kita peduli dengan sesama, maka damai itu tercipta. Jadi saudara-saudari, liturgi hari ini sangat menarik karena Yesaya menampilkan Tuhan yang sungguh-sungguh menghendaki agar kita menjadi pembawa damai, menjadi pencipta perdamaian, menjadi saluran damai. Yang kedua, liturgi hari ini juga sangat menarik karena apa? Karena di dalam Injil kita diajak untuk bertobat. Mengapa bertobat? Karena kerajaan Allah itu sudah dekat. Pertobatan di satu pihak dan kerajaan Allah di lain pihak. Ini artinya apa? Ini artinya pertobatan merupakan syarat dasar agar kita bisa menerima kerajaan Allah itu, tetapi sekaligus juga bisa mewartakannya. Dan pertobatan di sini, saudara dan saudariku, menyangkut pertama-tama apa yang disebut dengan istilah metanoia, perubahan cara berpikir, membaharui cara berpikir kita dengan cara berpikir Tuhan sendiri. Dan kalau kita berbicara tentang cara berpikir Tuhan, tidak lain dan tidak bukan, itu berarti kasih, itu berarti kedamaian, itu berarti bagusnya, harmonisnya relasi kita satu sama lain. Dan jika seperti itu, jika relasi kita dengan sesama, dengan ciptaan, dan dengan Tuhan berada dalam harmoni, maka kerajaan Allah itu tercipta. Karena itu, jika Matius hari ini mengajak kita untuk bertobat,
karena kerajaan Allah itu sudah dekat, itu mau menggarisbawahi pertama-tama supaya kita mengubah cara berpikir kita dengan cara berpikir Allah sendiri. Kita mesti membaharui pikiran, perbuatan, dan seluruh diri kita dengan kasih Allah sendiri. Liturgi hari ini juga sangat menarik karena apa? Karena kepada kita juga dipercayakan tugas oleh Tuhan sendiri untuk menjadi pewarta harapan, untuk menjadi orang-orang yang optimis, untuk menjadi orang-orang yang bisa menjelmakan kasih Tuhan itu dalam hidup harian kita Yakobkan. Betapa indahnya saudara dan saudariku ketika hidup kita itu dijiwai oleh semangat kedamaian, oleh semangat pertobatan, dan oleh semangat harapan. Selamat memasuki masa Minggu Advent yang kedua. Tuhan memberkati.